Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NIM B1B1200327, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haloleo. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan dan perubahan organisasi. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan pertama, yaitu konsep kepemimpinan perubahan organisasi atau organization change. Yang pertama di sini kepemimpinan. Menurut Robert D. Stewart, pemimpin adalah orang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk, dan mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini bagaimana peran pemimpin mampu untuk mempengaruhi, memberi petunjuk, dan mampu menentukan individu itu untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, perubahan organisasi. Anne Maria pada tahun 1998 berpendapat bahwa perubahan organisasi suatu tindakan menyusun kembali komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Baik, selanjutnya tanggapan tentang kepemimpinan dan perubahan. Charles Bishop Jr. dalam bukunya Making Change Happen One Person at a Time, yaitu Assessing Change Within Your Organization, pada tahun 2001 menyatakan bahwa pimpinan pada tingkat puncak memfasilitasi kemampuan untuk perubahan dalam tingkat mendukung serta mengembangkan kemampuan untuk perubahan. Hasil penelitian tersebut menyeratkan bahwa semakin kuat kepemimpinan seseorang dalam melakukan tindakan untuk perubahan organisasi, semakin tinggi pula tingkat pencapaian perubahan organisasi. Begitupun juga sebaliknya, semakin lemah kepemimpinan seseorang dalam mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan, semakin rendah pula tingkat pencapaian perubahan. Jadi menurut Charles Bishop itu seperti itu. Selanjutnya, konsep kepemimpinan perubahan. Jadi di sini tercakup 7 unsur yang esensial dalam kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin atau leader. Jadi di sini bagaimana pemimpin bisa membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Jadi di sini pemimpin harus memiliki loyalitas. Dan kedua adalah educate. Pemimpin harus mampu mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan access knowledge kepada rekan-rekan kerjanya atau bawahannya. Selanjutnya adalah advice. Jadi pemimpin memberikan saran atau nasihat dari permasalahan yang ada. Jadi bagaimana pemimpin memberikan solusi, memberikan arahan atau nasihat kepada karyawan-karyawannya. Selanjutnya ada disiplin. Jadi bagaimana pemimpin memberikan contoh keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Jadi di situ bagaimana seorang karyawan bisa melihat pemimpinnya bahwa pemimpinnya seperti ini. Selanjutnya pengaruh atau influence. Socrates menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap sekelilingnya.
Jadi, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam, sehingga mempengaruhi semua yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, ada pengikut atau follower. Pemimpin yang berhasil dalam suatu organisasi adalah pemimpin yang berkarakter kuat dengan pengikut yang efektif. Tidak ada pemimpin jika tidak ada pengikut. Mereka bersama-sama menjalin hubungan timbal balik dalam suatu kelompok. Jadi keberhasilan kelompok bergantung pada tindakan kedua orang yang memimpin dan mereka yang mengikut. Selanjutnya adalah maksud atau attention. Intensi adalah niat atau keinginan yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Jadi, sedangkan turnover adalah berhentinya atau penarikan diri seorang karyawan dari tempat bekerja. Dengan demikian, turnover intention atau intensi keluar adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya. Jadi bagaimana seorang pemimpin mempertahankan karyawan-karyawannya untuk tetap bekerja dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan bersama atau shared purpose. Pemimpin memastikan kelompok berbagi akal sehat, komitmen bahwa orang-orang dapat melihat yang relevan dengan kelompok dan individu. Dan pemimpin juga harus memastikan pembentukan dan dinamika komitmen untuk mencapai tujuan bersama dan mempertahankan karyawannya. Selanjutnya, perubahan atau change. Setiap manusia pasti mendambakan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Jadi Renal Kasali menyatakan bahwa perubahan membutuhkan kehadiran pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat ini pemimpin yang tidak otoriter tetapi berwibawa, tegas, bersih, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, tanggung jawab pribadi atau personal responsibility. Pimpinan bertanggung jawab terhadap performa diri sendiri dan upaya mengembangkan ke arah yang lebih berkualitas. Pengelolaan diri sendiri supaya tampil dengan performa prima dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari. Jadi bagaimana pemimpin bisa bertanggung jawab atas segala aktivitas dalam sebuah organisasi sehingga jalannya aktivitas dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, peran esensial kepemimpinan dalam perubahan. Jadi Bornanus menemukan model khusus yang digunakan untuk memahami peran pemimpin organisasi non-profit yang diwujudkan dalam kegiatan inside the organization, outside organization, person operation, dan on future possibilities. Nah, sekarang saya akan membahas tentang peran di dalam organisasi atau inside the organization. Jadi ini pemimpin memiliki peran berinteraksi dengan staf dan tenaga sukarela untuk memberikan inspirasi, mendorong, menggerakkan, dan memberdayakan mereka sehingga mereka bisa memiliki motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, peran keluar organisasi atau outside organization. Jadi maksudnya di sini peran pimpinan mencari bantuan, dukungan dari donatur dan mitra yang berpotensi dengan
para pimpinan bisnis di luar organisasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah stakeholder. Yang ketiga adalah peran pada masa operasi atau present operation. Pada masa operasi, pimpinan harus memastikan pada kualitas dan pelayanan, struktur organisasi, sistem informasi, dan aspek lainnya, yaitu harus benar-benar berjalan dengan baik. Dan terakhir, peran kemungkinan masa depan atau on future possibilities. Jadi di sini kemungkinan masa depan ini pimpinan mengantisipasi tren serta mengembangkan arah masa depan organisasi. Jadi bagaimana pemimpin bisa mengembangkan atau meningkatkan organisasi ke arah yang lebih baik, ke arah perubahan yang lebih baik dengan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Baik, selanjutnya ini maksud dari penjelasan saya tadi bagian peran pimpinan organisasi non-profit. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Baik, langsung saja. Pengaruh langsung kepemimpinan terhadap perubahan organisasi. Jadi, kepemimpinan terhadap perubahan organisasi diperkuat oleh Yulk tahun 2002 bahwa seorang pemimpin dapat berbuat banyak untuk memfasilitasi kesuksesan pelaksanaan perubahan melalui tindakan politik, termasuk menciptakan koalisi, membentuk tim, memilih orang yang tepat untuk meletakkan pada posisi kunci, membuat simbol perubahan, dan memonitor serta mendeteksi persoalan yang harus diperhatikan. Jadi, pemimpin di sini dia harus bisa menciptakan koalisi, membentuk tim, memilih orang yang tepat untuk diletakkan pada posisi kunci. Jadi, maksudnya di sini bagaimana bisa menempatkan pegawai pada posisinya, sehingga aktivitas dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya implementasi kepemimpinan dalam perubahan. Jadi di sini yang pertama, pimpinan sebagai kekuatan penggerak. Yang pertama, wawasan konseptual. Wawasan konseptual yang dimaksud di sini adalah kemampuan pemimpin memandang posisi perusahaan yang dipimpinnya berkaitan dengan berbagai aspek, misalnya aspek yang bersifat filosofis dan kesejarahannya, baik politis, sosiologis, dan budaya sekitarnya. Selanjutnya, wawasan teknis. Wawasan teknis di sini berkaitan dengan kehidupan lembaga itu. Misalnya, mengetahui upaya penggerakan karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalitasnya, bekerja dengan sepenuh hati, disiplin, dedikatif, dan selalu meraih prestasi terbaik. Jadi itu adalah secara tidak langsung yang selalu diinginkan oleh pimpinan, bagaimana karyawan bisa berprestasi, bisa mengembangkan skill-skill yang ada pada dirinya. Selanjutnya adalah wawasan kemanusiaan. Ini yang ketiga, wawasan kemanusiaan. Wawasan kemanusiaan adalah pengetahuan tentang orang-orang yang sedang dipimpinnya. Jadi dia harus tahu karakteristik yang dimiliki oleh bawahannya, sehingga terjalin harmonitas dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya
Pimpinan sebagai kekuatan pengefektifan perubahan. Bagi seorang pemimpin, organisasi berfungsi sebagai wahana strategis dalam pengefektifan dan sarana penyusun langkah-langkah strategis perubahan. Untuk itu, dibutuhkan fungsi manajerial yang utuh dan profesional. Dengan demikian, organisasi harus digerakkan oleh sumber daya yang profesional pula. Jadi di sini maksudnya bagaimana yang dijelaskan tadi, dibutuhkan fungsi manajerial yang utuh dan profesional. Jadi mulai dari planningnya, mulai jadi organizing, actuating, sampai dengan controlling. Bahkan di sini harus diperlukan sumber daya yang profesional pula untuk mengimplementasikan watch tadi. Selanjutnya, cara-cara pimpinan dalam penanganan perubahan. Ada dua pendekatan penanganan perubahan organisasi. Yang pertama adalah proses perubahan reaktif. Jadi, manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Jadi, bagaimana bisa mengamati, melihat perubahan ini akan dilakukan sedikit demi sedikit untuk menangani masalah yang timbul. Yang kedua, program perubahan yang direncanakan atau planned change. Ini juga sering disebut proses proaktif. Jadi dalam proses proaktif ini, manajemen melakukan berbagai investasi waktu dan sumber daya lainnya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, fungsi penguatan perubahan. Quench dan Posner mengemukakan 5 langkah proses yang mendorong pemimpin untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, tantangan adalah proses mendorong orang lain berani mengambil risiko. Jadi dengan tantangan ini bisa mendorong karyawan-karyawan agar bisa lebih berani lagi mengambil risiko. Kedua, ada bersemangat untuk mencapai visi. Bagaimana pemimpin bisa mengarahkan karyawannya bisa mencapai visi daripada organisasi. Ketiga, memungkinkan bawahan untuk bertindak. Keempat, menjadi model. Dan kelima, mendorong dan mendukung dengan hati. Penerapan kelima langkah ini memiliki arti bahwa seorang leader perlu belajar membentuk timnya agar menjadi kekuatan yang positif. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.